Rahayu, mugi-mugi sami rahayu ingkang pinanggih. Sahabat YouTube yang berbahagia, kali ini kami akan medar lanjutan Sastra Cindra Hayuningrat Pangruating Diyu. Maka dari itu kami mohon yang belum melihat bagian 1 Sastra Cindra Hayuningrat Pangruating Diyu, kami mohon lihatlah dulu agar nanti ada runtut, ada kesinambungan yang tidak akan putus sehingga tidak gagal paham atau salah pengertian. Dan seandainya nanti ada sesuatu yang kurang bisa dipahami, mohon tinggalkan pesan di kolom komentar dan kami ucapkan terima kasih pada teman-teman sahabat-sahabat YouTube yang telah melihat, memberi subscribe, like pada video-video kami sebelumnya. Maka dari itu, apabila pedaran kami Sastra Cindra Hayuningrat Pangruating Diyu berkenan di hati panjenengan semua, kami akan membuat video berikutnya. Mohon tinggalkan pesan di kolom komentar, masukan-masukan dari panjenengan amat sangat berharga bagi kami untuk menindaklanjuti pedaran Sastra Cindra Hayuningrat Pangruating Diyu. Di sini kami akan medar Sastra Cindra, kami gambarkan karena Sastra Cindra itu bukan hanya semata-mata untuk manusia. Sastra Cindra Hayuningrat Pangruating Diyu itu kalau bahasanya anak sekarang itu sabdone ngalam. Sehingga seperti moco lakune uler itu juga bagian sabda alam atau Sastra Cindra. Di sini kami metaforskan perjalanannya seekor ulat. Ulat itu enggak siang, enggak malam, enggak pagi, enggak sore, dia selalu memakan daun, entah daun muda, entah daun tua. Ora ketang panglan carang bodo diganyang paribasane. Selalu dan selalu mergo dheweke nuruting telak. Nek ditetel bar ngelak terus mlebu nyang telih, nek ditetel ngalih. Maksudnya perutnya itu terus terisi dengan sebuah makanan ngumbar hawa nafsu. Nafsu lawamahnya itu terus makan dan makan. Namun seekor ulat itu pun akan selalu mendengarkan sabda alam atau sastra cindra juga. Pada saat ulat itu mulai mengkepompong, dia pun akan mengikuti kodratnya sebagai kepompong. Walaupun nanti dia dalam pendadaran di kepompong tanpa makan dan minum, tapi secara alami dia tetap hidup. Itulah gambaran Ngrogo Sukmo daripada ulat yang akan jadi bacaan atau jadi wacana kita sebagai manusia yang bukan akal pikiran. Jadi bukan semata-mata manusia sendiri yang bisa Ngrogo Sukmo, ulat pun juga itu bagian daripada Ngrogo Sukmo. Dalam pendadaran, dalam kawah candra di muka, karena dia ingin menjadi pamudaran, dia ingin melakukan sebuah pamudaran menjadi seekor kupu yang indah dan cantik. Walaupun kayak apa, kalau belum pada saatnya dia dalam pamudaran, dia tetap akan tidak makan dan tidak minum sampai dia lepas daripada pendadaran mencapai sebuah pamudaran. Ini juga salah satu dari sastra cindra. Jadi bukan semata-mata manusia yang bisa atau yang punya kewajiban atau yang berhak melakukan sastra cindra Hayuningrat Pangruating Diyu, tapi kalau hewan hanya sebatas sastra cindra. Juga sebetulnya dia pun juga Pangruating Diyu juga ada. Kalau kita itu telaah dengan
jelimet dengan teliti. Karena dia memayu hayuning bawono, membuat sebuah keindahan, adanya terbentuk sebuah kupu, seekor kupu, itu kan sebuah keindahan. Itu memayu hayuning bawono. Itu salah satu gambaran daripada ulat melakukan satu sabda alam atau sastra cindra. Salah satu gambaran dari hewan. Nah, salah satu lagi seperti sastra cindra atau sabda alam daripada ayam. Ayam itu kalau mau bertelur atau madep masa birahinya, dia akan selalu mengikuti pejantan. Dan pada saat dia punya kewajiban menelur, dia juga menelur sampai masa telurnya habis, baru dia melakukan sebuah pendadaran, mengeram dari hari ke hari, biasanya sampai ke 21 hari. Dan masa eram itu kalau dia keadaan haus maupun lapar, dia tidak akan makan dan minum, terkecuali sudah ada perintah alam dia turun untuk makan dan minum, baru dia mengeram lagi. Setelah dia menetaskan telur-telur menjadi anak ayam, dia dengan telaten, dengan sabar, dengan penuh kasih sayang mencarikan makan. Ini bagian juga sastra cindra, dawing pangeran. Dia melakukan kodratnya, tidak pernah dia tuh mengingkari dengan kodratnya. Sampai anak-anak ayam itu besar, pada saat dia nyapih, saat dia berpisah dengan anak-anaknya, dia pisah. Dan dia tidak berharap atas dasar jerih payah menelur dan mengeram sampai mencarikan makan anak-anaknya sampai besar. Itulah bagian daripada sabda alam, bagian daripada isen-isening alam sing tansah mituhu karo dawuhe Kang Maha Kuwasa, ya kuwi Sang Hyang Jagat. Dan di situ ada satu persamaan perilaku ayam maupun ulat tadi aku jumbuhkan, aku samakan dengan tembang pangkur yang ada di Wedotama. Di Podo 12 itu ada tembang pangkur yang bunyinya demikian. Sak pantuk wahyuning Allah giyo tumilah mangulah ngilmu bangkit. Bangkit mikat reh makukut kukutaning jiwangga. Yen mangkono kena diarani wong sepuh. Liring sepuh sepihawa awas roroning atunggil utawa awas roroning atunggal. Enggak manusia, enggak hewan. Kalau sudah dalam bentuk pematangan, sudah dapat dipercaya dalam kedewasaan, dalam kejiwaannya yang mapan, dia akan mendapatkan Allah, wahyunya Allah. Sak pantuk wahyuning Allah giyo tumilah mangulah ngilmu bangkit. Setelah mendapatkan wahyu ilahi, wahyu Tuhan, wahyu dawuh Sang Hyang Widi, dia mangulah ngilmu bangkit, ngilmu kasampurnan. Ngilmu bangkit itu ngilmu kasampurnan. Bangkit mikat reh makukut, luhurnya sebuah piwulang, sebuah dawuh betul-betul dia rangkul, dikukut. Kukutaning jiwangga, membuat kesempurnaan jiwa. Yen mangkono kena diarani wong sepuh, liring sepuh sepihawa awas roroning atunggal. Yang di sini yang dimaksud sepuh itu bukan karena banyaknya usia, bukan, tapi matangnya sebuah pemahaman tentang kejiwaan. Sepihawa sudah tidak ada kepinginan secara materi. Awas roroning atunggal,
loro-loroning tunggal ala lan becik iki wis roh, wa iki sing ala, iki sing becik. Wa iki Gusti, wa iki pangeran. Wa iki kawula, wa iki pangeran. Oh, ini makhluk. Ini Tuhan. Ini awas loroning atunggal. Dia benar-benar sudah tahu ini surga, ini neraka. Awas loroning atunggal kaya-kaya wis ngerti nek aku jatining kawula, iki sejatining Gusti. Dia tidak mau untuk mengaku sebagai Tuhan, tetap kumawula. Senajan to pangeran lan kawula kuwi ibarate godhong suruh. Senajan wolak-walik beda rupane ananging yen ginigit padha rasane. Ini orang yang sudah memahami loro-loroning atunggal, berarti orang itu sudah mampu membaca sastranya Tuhan. Sudah mampu melakukan hasta brata dengan atul, telaten, dan rajin. Tan samar pamoring sukma sinduk moyo winahyo ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen liyep layaping aluyut pindo pesating sumpeno. Ini podo ketiga. Ke-13 maksud saya. Tan samar pamoring sukma sinuk moyo winahyo ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen liyep layaping aluyut pindo pesating sumpeno. Sumusuping rasa jati. Tan samar pamori sukmo itu sudah tidak ragu dengan cahaya Tuhan, dengan proboning Gusti tidak ragu, dengan sebuah keesaannya Tuhan tidak ragu. Tan samar pamori sukmo sinuk moyo winah yo ngasepi, dia masuk tenggelam di alam hening. Dengan di alam sinuk winah yo ngasepi sumimpen telenging kalbu tersimpan di relung hati pambukaning warono terbukanya sebuah hijab tarlen liyep layaping aluyut. Tarlen dari tanlio teko liyep layape aluyut. Dalam sayup-sayup orang akan antara mau tidur, antara sadar dan tidak sadar, itu namanya luyut. Pindo pesate sumsup salah saja. Di sini pindo pesating sumpeno sumusuping rahsa jati. Sepertinya mimpi, mimpi. Masuknya rahasia sejati, bukan roso. Sekali lagi, kebanyakan ada yang bilang roso, sebetulnya rasa itu rahasia sejati, rasa sejati. Sejatine kang mengkono iku wis kakenan nugrahane Sang Hyang Widi. Itu podo ke-14. Sebetulnya hal demikian itu sudah mendapatkan rahmat dari Tuhan. Bali marang alam ngasuwung, kembali ke alam yang suwung, alam hening, alam sahdu, bukan alam-alam kasar, tapi alam-alam halus. Bali alam ngasuwung, tan karem karamean, sudah tidak menghendaki tentang keramaian, tentang masalah-masalah konkret, tentang masalah-masalah dunia ini, tan karem karamean. Sifat wiseso winiseso, dia sudah punya sifat saling menuang, saling mengisi. Artinya saling melakukan satu keseimbangan. Sifat wiseso winiseso, artinya
makhluk dengan Tuhan itu sebetulnya sudah saling seiring, sejalan, tan ono dino kang kendhat. Bebasane ora bakal genggam sak rambut pinara sasra. Kawula lan pangeran iku ora pisah walaupun serambut dibelah 1000. Wisipat wisiso winisiso. Mula bali mulaniro. Sudah kembali ke alam kedamaian. Walaupun belum meninggal loh ini, dalam keadaan masih hidup, tapi dia sudah mengicipi icip-icip nikmati bersangkrama mengadu kasih dengan sang kekasihnya, dengan sang yang widi, dengan Tuhannya, dengan Gusti Pengirani. Dari kata Gusti Pengiran itu bagus sing ati pinangka pengengeran. Dan tembang itu jatuh mulaniro mulane wong anom sami. Biasanya bukan biasanya Pak, jatuhnya ke tembang sinom. Makanya mengacu dari serat Sastra Cindra Hayuningrat Pangruwating Diyu, kalau dijumbuhkan dengan ulat yang ganas gatal ingin menjadi kubu yang indah, seekor ayam yang galak yang suka dia itu ngabruk, dia dengan penuh kasih sayang mengasuh anaknya, dan sekar atau tembang Wedotomo, tembang Pangkur di Podo 12 13, 14 menggambarkan kedewasaan, pematangan jiwa seseorang dalam menjalankan membaca sastra Cindra Hayuningrat Pangruwating Diyu, atau sudah melakukan dengan atul telaten hastabrata wus nindake 8 driya, 8 astendriya, 8 unsur, 8 anasir yang terjadi dalam diri seorang manusia. Nah, makanya aku mohon sastra Cindra ini adalah warisan dari leluhur orang Jawa, tidak untuk sebuah kasekten, kekuatannya repisik, tidak, itu keliru. Tidak untuk sebuah pengiram-iram, ora tedas papak paluning pandi nek wis ngerteni sastra Cindra, itu keliru. Orang yang mengerti tentang sastra Cindra tersebut orangnya memang sakti mandraguna, tapi saktinya daripada jiwa, bukan kanuragan, bukan nurnya rogo, tapi nurnya jiwa, proboning jiwa. Dia tidak mudah dihasut, dan dia apabila tersentuh hatinya, dia tidak mudah marah dan mudah sebelum dia, kalau ada orang melakukan sebuah kesalahan pada dia, sebelum yang melakukan kesalahan minta maaf, dia sudah memaafkan. Inilah orang yang sudah mampu mengkupas, membaca sastra gaib sastra Cindra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Mohon maaf apabila wedaran kami tadi kurang berkenan, kurang mengenal pada panjenengan sekalian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rahayu.